Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sahru syiyam wa unzila fihil qur'an hudalinnas wa bainatim minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi allazina hum sa'idun fil jinan, amma ba'du. Pemirsa, sahabat UPTQ dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah Ramadan berakhir, umat Islam akan menutupnya dengan salat hari raya Idul Fitri. Mereka akan berbondong-bondong untuk menyemarakan salah satu anjuran sunnah, yaitu salat Id seraya berjamaah, bahkan dengan menggunakan pakaiannya yang serba baru dan hal-hal lain yang juga demikian. Para ulama memaknai esensi hari raya bukan hanya sekadar tentang pakaian baru, meski pada dasarnya dianjurkan untuk menggunakan pakaian baru. Namun bukan itu maksud dan makna dari tujuan Idul Fitri yang sesungguhnya. Asy-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujarami dalam kitab Hasyiah Abu Jarami Al-Khatib juz 5 halaman 412 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 3 hari raya untuk orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Semua dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang selalu menggunakan pakaian baru, akan tetapi bagi orang-orang yang selalu bertambah dalam ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang selalu berpenampilan dan berkendaraan, akan tetapi bagi orang-orang yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betapapun demikian, sah-sah saja kita menggunakan pakaian baru pada hari raya Idul Fitri. Karena pakaian baru bagaikan simbol dari bersihnya hati dan sebagai syiar Islam ketika di hari raya Idul Fitri. Maka Idul Fitri sebagai momentum bagi kita untuk mengingat kembali kepada fitrah dan hakikat jadi diri kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak banyak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Asy-Syaikh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam karyanya Kitab Tafsir Marogi juz 21 halaman 45 menyatakan bahwa yang dimaksud dari kata fitrah adalah at-tahayyu liqubulil haq wa dinit tauhid, kesiapan mental untuk menerima kebaikan-kebaikan dan agama yang esa. Menganut penafsiran ini, bahwa setiap manusia yang lahir sudah diliputi oleh potensi kebaikan-kebaikan. Ia dalam keadaan baik dan berpihak pada kebaikan serta kesucian. Ia memiliki hati yang suci dan tidak mau untuk dikotori. Itulah manusia yang memiliki dasar potensi kebaikan. Maka orang yang berfitrah sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mampu membentengi diri dari godaan-godaan yang tidak baik. Dalam memahami fitrah juga menyadari akan hakikat jadi diri kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memegangi tugas kehambaan dan tugas kekhalifahan. Sebagai hamba, manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan telah mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah puasa? Kenal kepada Allah melalui ibadah puasa, kenal kepada Allah melalui sholat berjamaah, kenal kepada Allah melalui ibadah qiyamul lail, bersedekah, memberi buka puasa bagi orang-orang yang berbuka puasa, dan lain-lain. Itu semua kita bisa lakoni hanya di bulan Ramadan saja. Jika Ramadan telah mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul sudah kembali mengenal Allah.
Setelah mengenal Allah, maka tugas terbesar saat ini adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama soleh terdahulu yang bernama Asy-Syaikh Bisri Al-Hafi, terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 390 mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas solihal ladzi abadu wa yajtahidus sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ingat, orang soleh yang sejati adalah orang yang sungguh-sungguh dalam panjang tahun. Pemirsa, sahabat UPTQ yang dirahmati Allah, setelah mengenal Allah pasca Ramadan, bagaimana agar kita selalu tetap istiqomah mengenal Allah? Pertama, berdoalah agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Salah satu di antara doanya adalah ya muqallib qalbik ala dinik. Wahai zat Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, selalu membersamai orang yang saleh yang dapat mengantarkan pada kebaikan. Sebab membersamai mereka bukan hanya sekadar menenangkan hati, akan tetapi akan selalu mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, yaitu terus berusaha beribadah terus menerus walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi ta'ala adwa muhawa ingkal. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun hanya sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Pemirsa, sahabat UPTQ rahimakumullah, dari awal sampai akhir kita tarik kesimpulan bahwasanya orang yang beridul fitri dalam arti kembali kepada kesuciannya, ia akan mencari sisi yang baik, benar dan indah. Bahkan lewat kesucian jiwanya itu, ia akan memandang dengan segalanya dengan pandangan positif. Ia akan mencari yang baik, benar, dan indah. Mencari yang indah akan melahirkan seni. Mencari yang baik akan menimbulkan etika. Dan mencari yang benar akan menghasilkan ilmu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Anak kucing baru lahir, diajarin emak bahasa Latin. Ramadan suci akan berakhir, mohon maaf lahir dan batin. Wilujeng boboran siam, nada dihapunten samudaya kalepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.